wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Bunda harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar PB 5 pada subtema 3. Nah, mata pelajaran yang kita akan pelajari hari ini adalah IPA dan Bahasa Indonesia. Untuk materinya, IPA, kita akan belajar tentang kelainan otot. Kelainan otot. Dan untuk Bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang mengembangkan ide pokok melalui sebuah gambar. Sebelum kita belajar, silakan teman-teman untuk mempersiapkan buku tematik dan alat tulisnya ya. Nah, untuk PB 5 itu ada di halaman 187. Silahkan teman-teman buka bukunya. Sudah? Sudah dipersiapkan bukunya? Bagus teman-teman. Oke, bagus. Nah, tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya untuk IPA melalui video pembelajaran yang akan teman-teman tonton. Bunda harap teman-teman semua dapat mengidentifikasi ciri-ciri kelainan otot pada manusia secara tepat. Nah, untuk bahasa Indonesianya melalui video pembelajaran dan gambar-gambar serta teks bacaan yang ada di buku, Bunda harap teman-teman dapat mengembangkan ide pokok sesuai dengan gambar dan secara tepat. Oke teman-teman, gimana bukunya sudah dibuka semua? Sudah ya? Bagi yang belum, silahkan dibuka buku tematiknya pada halaman 183. Sesuai dengan penjelasan Bunda sebelumnya bahwa hari ini kita akan belajar IPA tentang kelainan otot pada manusia. Perlu diketahui oleh kita semua bahwa kelainan itu bukan hanya terjadi pada tulang saja teman-teman, tetapi kelainan otot pun ada. Nah, di sini kita akan membahas 4 kelainan otot pada manusia. Yang pertama ada namanya hipertrofi. Yang kedua ada namanya atrofi. Yang ketiga ada namanya tetanus. Dan yang keempat ada namanya kaku leher. Oke teman-teman, kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama adalah hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan mengakibatkan terjadinya lebih kuat. Kenapa bisa lebih kuat? Karena adanya aktivitas sel otot yang terus-menerus, bahkan yang berlebihan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari kelainan otot, yaitu namanya hipertrofi. Oke teman-teman, kita lanjut yang kedua ya. Yang kedua itu ada namanya atrofi. Nah, kalau ini dia kebalikannya dari hipertrofi. Atrofi itu adalah otot mengecil. Kelainan otot mengecil atau lemah itu terjadi karena fungsi si ototnya itu menurun. Karena fungsi si ototnya menurun, gak banyak gerak, terjadilah penyakit namanya polimielitis. Nah, terjadinya penyakit itu akibatnya kenapa? Dia bisa merusak sel saraf otot teman-teman. Seperti itu. Itulah ciri-ciri dari penyakit si atrofi teman-teman. Yang ketiga adalah tetanus teman-teman. Nah, tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri apa bun? Nama bakterinya adalah Clostridium tetani. Kan nama penyakitnya tetanus. Nah, penyebabnya si bakterinya itu namanya ada tetaninya atau nama lengkapnya Clostridium tetani. Nah, karena terjadinya tetanus itu mengakibatkan otot kita menjadi kejang-kejang teman-teman. Seperti itu. Itu adalah ciri-ciri dari penyakit tetanus. Kita lanjut ke yang keempat, yaitu stiff atau kaku leher nih. Mungkin
banyak dari kita semua yang ngerasa lehernya sakit kalau kita lagi bangun tidur. Nah, biasa yang kita sebut itu sering salah bantal seperti itu ya teman-teman. Nah, si kaku leher atau kelainan otot yang disebabkan adanya peradangan otot trapesius leher. Nah, karena adanya peradangan otot trapesius leher, terjadilah gerakan kita itu menghentak secara tiba-tiba atau terjadi karena kita itu salah gerak, teman-teman. Nah, itu semua adalah ini semua adalah ciri-ciri dari penyakit stiff atau kaku leher. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar bahasa Indonesia, silahkan teman-teman buka buku tematik halaman 187. Nah, sesuai dengan yang sudah Bunda sampaikan sebelumnya, bahwa kita akan belajar tentang cara mengembangkan ide pokok melalui sebuah gambar. Nah, di halaman 187 itu ada satu contoh gambar dan ada satu contoh teks bacaan. Nah, gimana sih Bun cara kita untuk mengembangkan si ide pokok itu kalau ada gambarnya? Tenang teman-teman. Kunci kamu untuk mengembangkan si ide pokok itu ada namanya di sini 5W plus 1H. Ada what, who, why, when, where. Yaitu apa, siapa, mengapa, kapan, di mana plus 1H. Yaitu how, bagaimana. Nah, coba kita cek di halaman 187. Bunda bantu baca ya teks bacaannya. Bermain bola dan lompat tali adalah kegiatan yang disukai murid-murid. Mereka yang menyukai kegiatan tersebut adalah Salman, Igor, Jono, dan 4 siswi. Mereka bermain bola di halaman sekolah. Mereka bermain bola di siang hari dengan menggunakan seragam olahraga. Sementara anak-anak putri sedang bermain lompat tali. Nah, di sini ada pertanyaan. 1. Aktivitas apa saja yang dilakukan pada gambar di atas? Berarti dia menggunakan istilah what, apa? Jawabannya adalah bermain bola dan lompat tali. Pinter. Terus yang kedua, siapa? Apa di sini siapa? Who. Siapa saja yang sedang berolahraga? Yaitu ada Salman, Tigor, Jono, dan 4 siswa lainnya. Terus di mana? Where. Di mana mereka melakukan aktivitas? Di halaman sekolah. Terus ada when. Apa itu when? Kapan? Kapan mereka beraktivitas? Pada siang hari. Terus seragam apa yang mereka gunakan? Itu seragam olahraga. Oke teman-teman, Bunda rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatannya. Oh ya teman-teman, untuk tugas hari ini Bunda minta tolong teman-teman untuk mengerjakan soal yang ada di halaman 185 ya teman-teman. Oke ya. Oke, jangan lupa tugasnya dikerjakan lalu difoto, kirim ke wali kelasnya masing-masing. Bunda akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.